Punya uang 1 triliun, kita bisa bertahan hidup selama 2 abad, yaitu 200 tahun. Ini sumbernya adalah dari perkiraan Bapak Karni Ilyas di acara ILC yang dia pandu. Itu dia memperkirakan uang yang dikorupsi oleh mafia peradilan yaitu Zarov Rikar dengan 1 triliunnya. Nah, di pembahasan itu, uang 1 triliun itu jika kita gunakan 10 juta dalam 1 bulan, maka kita akan bisa survive atau akan menghabiskan uang tersebut dalam jangka 2 abad. Nah, buat Bapak yang korupsi ini, tolong dong Pak, umur Bapak itu mungkin nggak nyampe 100 tahun. Tapi kalau Bapak umurnya panjang, semoga lah ya kalau umurnya panjang, kita taruh Bapak akan hidup di umur 100 tahun. Nah, yang 100 tahunnya lagi gimana coba? Kan kasihan generasi yang 100 tahunnya ke depan. Uang Bapak itu seharusnya bisa Bapak kasih ke generasi berikutnya. Karena sebelum abad keduanya Bapak udah nggak ada lagi gitu kan ya. Gimana kita-kita yang gajinya UMR gitu kan atau UMP. Kalau orang yang gajinya UMP itu Pak, ini di daerah saya itu gaji UMP di sekitar 4.600.000, dikit aja lebihnya gitu kan ya. Jadi nggak cukup 5 juta Pak. Nah kalau misalnya 4.800.000 itu dikira-kira 4 abad lebih dikit gitu kan ya. Nah Bapak tuh curang Pak. Bapak Zarov Rikar ini bukan satu-satunya orang yang korupsi di Indonesia. Itu baru 1 triliun. Gimana dengan yang 271 triliun? Sementara rakyat Indonesia yang gajinya UMP, macam kita-kita ini Pak, kita tuh pengen ada rumah sendiri gitu. Oke, ada KPR. Terus untuk DP-nya gimana? Sementara yang 4.800.000 ini ya untuk makan buah setiap hari aja Pak, itu susah. Karena buah itu mahal tahu. Masa buah satunya 14 ribuan sekian, dekat 15 ribu. Mbak pikir aja, kita makannya 10 ribu tuh satu kali. Sementara buah kita 15 ribu. Kan gimana coba? Kita pilih buah apa pilih makan nasi gitu loh. Sementara kita sebagai orang Indonesia, makanan pokoknya adalah nasi. Kalau nggak ada nasi, terus kita nggak kenyang gitu kan ya. Ya mungkin aku ya, kalau teman-teman nggak tahu, mungkin makan roti bisa kenyang, beli roti yang harga 4.000, bukan 400.000 ya, yang 4.000, yang 5.000 gitu bisa kenyang. Tapi aku nggak gitu. Aku makan nasi, bahkan sarapan aku aja nasi, makan gitu ya teman-teman. Nah, untuk Menteri Ketenagakerjaan yang baru, namanya siapa guys? Iya, Bapak Yasirli. Kalau aku salah tolong koreksi ya teman-teman. Yang menentukan upah minimum pekerja itu adalah Menteri Ketenagakerjaan ya kan? Nah, sekarang aku saranin untuk Bapak Yasirli, Menteri Ketenagakerjaan di Kabinet Merah Putih, tolong dong kasih kami gaji UMP itu 10 juta. Oke, Pak? Karena apa? Karena 4.600.000 itu atau 4 juta sekian itu untuk rumah ngontrak. Dan itu kontrakannya tahu nggak Pak? Kalau yang nggak full furnish itu, yang pertama kita harus beli semua perlengkapan, itu mahal. Kalau beli yang second, kita nggak tahu kualitasnya, oke? Terus, kalau misalnya nih, kita mau beli rumah, DP-nya sekian persen gitu Pak. Jadi gimana kita untuk nge-DP aja kita nggak punya duit. Karena apa? Setiap bulannya itu kita nggak punya tabungan gitu loh. Minimal kita harus bisa nabung 1 juta sebulan. Coba taruh aja kayak DP 30 juta. 1 juta sebulan. Berarti sebulan, setahun 12 bulan ya kan. Kita minimal 2 tahun lebih sedikit gitu kan untuk ngumpulin duit. Kalau duitnya nggak kepake, gaji kita 4 juta, belum lagi ongkos, belum lagi bayar listrik, belum lagi bayar air, belum lagi bayar kontrakan, belum lagi beli skincare, makan yang paling penting, makan dan tempat tinggal, terus baju itu penting banget gitu ya. Jadi itu kayak, itu kurang banget, sementara banyak banget itu mafia-mafia peradilan dan orang-orang yang tamak sekali di Indonesia ini korupsinya sampai nggak mikir-mikir. Padahal mereka hidupnya cuman ya beberapa tahun aja. Kayak 60, 70, 80 kan nggak sampai 100 tahun ya. Kalau panjang-panjang umur bisalah 100 tahun gitu kan. Terus yang 100 tahunnya lagi buat apa coba? Buat dibawa ke kubur.
Iya. Nah, mohon banget saya kepada Menteri Ketenagakerjaan Bapak Yasirli, kayaknya saran saya dipertimbangkan lah gitu ya Pak. Karena saya udah hitung-hitung, dari beli buah aja saya udah kayak mikir gitu Pak. Kalau saya tanam, saya nggak mau tanam di mana gitu. Banyak orang yang bilang, oh bisa tanam di pot kayak gitu kan. Ya kalau kita ngekos gitu, tanam di pot, terus di mana? Nggak tahu lah, pokoknya ya berdasarkan pengalaman saya nggak semudah itu ya. Tapi coba kasih kita UMP-nya itu, gaji minimum orang Indonesia itu adalah 10 juta. Insya Allah lah ya, kita bisa hidup lebih baik.